Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya bertemu dengan keluarga Vina, gadis 16 tahun asal Cirebon yang menjadi korban pembunuhan di tahun 2016 silam. Pertemuan itu terjadi seusai kasus pembunuhan Vina kembali disorot. Hal itu lantaran insiden tragis yang menimpa Vina diangkat menjadi film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Diketahui pertemuan itu berlangsung di Excelsior Mall Central Park pada Kamis 16 Mei 2024 sore. Dalam pertemuan itu, Hotman menanyakan kronologi kasus pembunuhan Vina pada keluarga. Di tengah pembicaraan, pengacara kondang tersebut pun menyatakan bahwa dirinya menemui kejanggalan. Timbul rasa curiga seusai Hotman berbincang dengan salah satu pihak kepolisian dari Polda Jabar sebelum ia bertemu keluarga Vina. Hotman membeberkan kasus Vina sudah dilimpahkan oleh Polres Cirebon ke Polda Jabar pada tahun 2016 lalu. Ia lantas menyatakan ada hal menarik yang terjadi kala itu. Dari 8 tersangka yang tertangkap, mereka kompak menyatakan bahwa ada 3 pelaku lainnya. Pernyataan itu disampaikan oleh ke-8 tersangka dalam BAP pertama mereka. Namun pernyataan 8 tersangka itu mendadak berubah bersamaan saat kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Hotman pun merasa janggal dan yakin bahwa para tersangka itu tidak mungkin kompak mengarang cerita, sehingga Hotman menduga ada pengaruh dan keterlibatan oknum aparat tak bertanggung jawab. Pasalnya, keluarga Vina juga sempat didatangi oleh 2 pria misterius yang mengaku sebagai polisi. Kedua pria itu meminta agar proses syuting film Vina Sebelum 7 Hari tak dilanjutkan lantaran takut kasusnya kembali ramai. Saya telepon sama apa pokoknya? Siapa? Polisi tadi? Ya, siapa namanya? Tadi saya bicara dengan Kanit Denny di Polda Bandung. Ya di Bandung, di Kemon. Polda Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Ya, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah Kaulin pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun tidak mungkin 8 orang itu mengarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas. Maka padahal itu harusnya di BAP itu ada. Ya. Dan yang jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu halangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa BAP di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya. Mengatakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia kami polisi dari mana? Pakai seragam atau pakai baju bebas?
Suara Pak. Mbak, suaranya Mbak. Jadi Ibu nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi, tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Ya. Kalau yang datang ke lokasi syuting, timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk syuting. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAB dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku, tapi kok bisa mereka merubah BAB-nya bersamaan lagi berubah? Ada apa? Kita sebagai ahli hukum juga tahu, oh sebagai ahli hukum orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden dan tidak ada alasan mereka untuk tahu. Ya, jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan agar keluarganya mulai dipanggil di BAP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.